Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagus Bekti, NRP 50262301164 dari Departemen Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang transaction pada database dan juga penerapannya. Jadi sebelum eh, dipraktekkan, maka saya akan menjelaskan sedikit tentang transaction. Jadi transaction di database adalah sebuah rangkaian proses eh, pengeditan data seperti update, delete maupun melihat data yang dimana eh, proses tersebut terjadi dalam suatu unit kerja. Jadi eh, data tersebut tidak akan tersimpan sebelum eh, proses tersebut sudah selesai atau sudah dikomit. Mungkin sekilas secara singkat seperti itu. eh untuk analoginya bisa dianalogikan misal dalam satu database itu bisa diakses oleh banyak orang atau banyak user. Nah, eh, setiap user tersebut bisa melakukan transaksi seperti menambah, menghapus maupun melihat database yang terhubung. Nah, aktivitas tersebut tidak akan tersimpan di database kecuali mereka sudah mengkomit eh, proses mereka dalam mengedit database. Mungkin langsung saja saya praktekkan. Jadi di sini saya sudah menambahkan dua terminal yang dimana masing-masing terminal ini mewakili user. Jadi misal yang kiri ini user satu, yang kanan itu user dua. Nah, untuk langkah pertama eh, mungkin saya akan masuk ke database eh, Postgre. Nah, di sini saya sudah masuk di Postgres melalui terminal. Lalu saya akan coba eh, membuat database. Atau mungkin saya sudah akan menggunakan database yang sudah ada, yaitu data. Di sini saya sudah masuk di database data saya. Kemudian saya juga akan mensinkronkan dengan terminal yang kedua. Nah, di sini sudah terhubung semua. Maka saya akan mencoba membuat eh, tabel di terminal kiri ini.
Nah, di sini saya sudah membuat tabel penama produk yang terdiri dari nama dan juga stok, nama berupa varchar atau karakter, stok berupa integer. Kemudian saya akan mencoba untuk menambahkan data di tabel. Untuk memastikan kita bisa mengecek eh, data yang ada di tabel. Di sini sudah terdata eh, ID dan juga nama dan juga stoknya sesuai dengan input yang ada di sini. Untuk memastikan kita juga bisa eh, mencoba di terminal yang kedua. Nah, datanya sudah sama, maka kita akan langsung mencoba transaction di kedua terminal ini. Jadi di sini saya akan coba untuk eh, mengupdate jumlah stok dari cabai. Oh ya, pertama kita harus melakukan perintah bikin terlebih dahulu. Kemudian kita bisa langsung mengedit atau memanipulasi data. Misalkan saya akan mengedit stok dari cabai.
Nah, di sini saya melakukan update. Nah, eh, coba kita cek apakah data sudah terupdate atau belum. Nah, di sini data cabai belum terupdate, padahal di sini sudah saya tambahkan sebanyak 200. Jadi seharusnya di sini 300. Ini terjadi karena dalam transaksi data yang dimanipulasi itu tidak akan disimpan di database kecuali sudah di commit atau di rollback. Jadi commit itu kalau misalnya memang proses manipulasi data kalian sudah selesai dan kalian sudah yakin lalu di commit. Tapi kalau rollback itu artinya kalian membatalkan manipulasi data yang sudah kalian lakukan. Ini seperti itu. Mungkin saya akan coba langsung commit aja. Nah, lalu kita coba cek lagi. Nah, di sini stok cabai sudah berubah menjadi 300, yang artinya sudah manipulasi data yang tadi dilakukan di Terminal 1 sudah masuk di database. Mungkin untuk kemudian saya akan mencoba rollback melalui Terminal 2. Jadi di sini saya akan menambahkan stok apel sebanyak 500 dari yang sudah ada. Kita coba jalankan, lalu kita cek dari Terminal 1. Masih belum terupdate karena masih belum saya komit. Dan yang ini rencananya tidak saya komit, cuma saya akan rollback. Yang artinya saya batalkan pengubahan dari, atau saya batalkan manipulasi dari data produk. Nah, di sini sudah keluar dari transaksi. Coba kita cek apakah datanya masuk atau tidak masuk. Nah, datanya masih sama, yang artinya tidak ada perubahan karena data yang sudah kegiatan transaksi di Terminal 2 tadi pada akhirnya di rollback, yang artinya dibatalkan. Nah, setelah ini saya akan mencoba eh, menggunakan fitur save point, di mana save point ini berfungsi sebagaimana checkpoint. Jadi, ketika kita melakukan transaksi, lalu kita menggunakan eh, save point sebagai checkpoint dari transaksi kita, maka kita bisa melindungi eh, transaksi yang ada pada save point. Jika terjadi kesalahan, ada
manipulasi data setelah save point. Jadi misalnya kita sudah mengedit atau memanipulasi beberapa data, lalu kita memasukkan save point. Lalu setelah di save point, kita melanjutkan lagi, namun ada kesalahan pada manipulasi data yang setelah save point. Nah, saat terjadi kesalahan, kan harusnya kan di rollback. Namun, karena ada save point, rollback ini dampaknya tidak berpengaruh pada manipulasi data yang sudah berada di save point. Jadi hanya berpengaruh pada data setelah save point. Mungkin eh, bisa langsung saya coba. Saya akan memulainya di terminal satu. Misalkan saya akan menambahkan tabel, menambahkan data pada tabel. Mungkin bisa dicek dulu. Saya coba di terminal 2 saja. Saya- Untuk mengecek perubahan data yang terjadi. Masih belum diupdate karena belum dikomit. Di sini saya akan coba langsung menggunakan save points dengan kode SV1. Di sini saya membuat save point untuk manipulasi data insert eh, produk jeruk. Jadi eh, seharusnya jika setelah ini saya mengalami kesalahan dan saya harus rollback, maka tidak akan sampai berdampak pada eh, manipulasi data yang ini, insert produk jeruk ini. Mungkin langsung saja saya coba untuk mengupdate.
Misalkan seperti ini. Untuk pertama saya coba komit dulu. Lalu kita cek eh, update dari datanya. Nah, di sini sudah terupdate semua. Kemudian saya coba eh, untuk yang rollbacknya melalui Terminal 2. Kemudian saya buat save point lagi bernama SV2. Kemudian saya coba insert lagi. Nah, misal di sini saya melakukan kesalahan di insert into produk durian. Misalkan saya salah menyebutkan eh, data, maka saya bisa melakukan rollback to save point sesuai save point yang tadi itu dibuat. Nah, rollback ini hanya membatalkan eh, aktivitas yang ini, yang durian, yang setelah save point 2. Untuk membuktikannya, maka coba di commit dulu, lalu kita cek datanya. Nah, eh, jadi di sini sudah ditambahkan produk semangka yang dimana itu sebelum terletak sebelum save point SV2. Jadi untuk yang durian ini juga dihapus karena kena rollback dari perintah yang ini. Jadi di Terminal 2 ini saya mencoba untuk rollback di eh, fitur save point ini. Di mana karena saya sudah melakukan save point di manipulasi data untuk semangka, maka eh, pada saat saya rollback untuk produk durian, itu tidak berdampak pada produk semangka karena sudah saya eh, simpan dalam save point. Mungkin seperti itu. Bisa dilihat ini hasilnya. Durian tidak muncul karena di, di rollback. Namun semangka tetap ada karena sudah berada di save point. Mungkin sekian dari yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila
Ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.